sosialisasi bursa kerja dari SMK Budi Tomo untuk SMA dan SMA. Oke. BKK itu adalah sebuah bursa kerja yang dimiliki oleh suatu instansi sekolah yang bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan kesempatan kepada siswanya untuk bekerja di pasar kerja. Bursa kerja khusus yang dimiliki sekolah itu adalah sebuah wadah. Selain fungsinya untuk menyalurkan, fungsi lainnya itu juga bisa untuk mengembangkan. Mengembangkan dalam hal apa? Mengembangkan dalam bidang kompetensi. Jadi di sini saya selaku ketua BKK akan sedikit mensosialisasikan tentang BKK kita untuk kepentingan kalian juga, bukan buat kepentingan kita. Cuman saya ingin membantu menjamin siswa-siswi saya agar tidak nganggur dalam tanda kutip, semuanya berproduktivitas. Bursa kerja itu dimiliki karena atas izin Dinas Tenaga Kerja. Sudah beroperasi mulai Juli tahun 2020 atau tahun kemarin ya. Jadi kalau saya itu gaspol gitu, kerja cepat. 2020 kita launching sampai 2021 awal ini sudah banyak yang kita jalankan program-program kita. Kota Depok ya. Dan ini yang dari sekolah. Jadi beda dari bentuk dan warna. Yang punya kartu kuning berwarna putih, sebenarnya namanya kartu kuning ya, tapi warnanya putih, emang dicetak oleh Dinas Tenaga Kerja untuk sekolah. Itu akan didata oleh sekolah, dan yang punya ini bisa menerima info pasar kerja dan bisa kita salurkan. Banyak yang DM ke IG BKK, Pak, kalau yang dari luar BKK Budi Tomo, luar siswa-siswi boleh nggak diminta kesempatan bekerja? Oh, nggak bisa. Kita hanya yang pemegang kartu kuning dari Budi Tomo yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja yang mempunyai kesempatan tersebut. Jadi, lalu ini adalah tahun lalu ya. Jadi kita benar-benar gaspol. Ini yang pertama kali keluar edarannya sesudah launching BKK kita, yaitu adalah beasiswa ya. Jadi ada yang bekerja sama yaitu dari LP3I, Yayasan Kesuma Bangsa, untuk memberikan 100% beasiswa. Ini kepada anak SMA, kalau tahun ini ada keluar lagi surat permintaan siswa-siswi, nanti akan saya share sama yang hadir hari ini untuk pemegang kartu kuning, nanti bisa saya ajukan untuk kuliah di LP3I. Keunggulannya yaitu ada info pasar kerja, tolong dibedakan ya, info pasar kerja, job fair, rekrutmen, sama pelatihan. Itu tolong dibedakan. Karena kalau info pasar kerja itu perusahaan yang mengundang forum, jadi seleksi bersama di perusahaan mereka, itu pasar. Tapi kalau job fair itu kegiatannya di sekolah, dan itu akan kita lakukan bulan Juni nanti. Jadi saya lagi ngelobi beberapa perusahaan dan mereka setuju, mereka datang ke kita, mereka mengadakan open recruitment, tapi berupa jangkauan banyak orang di sekolah. Beda sama hanya rekrutmen. Kalau rekrutmen hanya satu perusahaan yang datang ke sekolah, satu, seleksi bersamanya di sekolah, dites oleh sekolah, nanti disalurkan oleh sekolah. Itu namanya rekrutmen. Nah, kalau pelatihan, itu di mana pihak sekolah bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk
memberikan pelatihan sebelum kerja. Namanya Balai Latihan Kerja atau BLK. Dan kalian jika ingin melihat pasar kerja atau info tentang perusahaan, bisa melihat di website sekolah yaitu ypbuditomodepok.sch.id di kolom berita acara di bursa kerja khusus, di situ ada kolomnya. Jadi WKK kita juga terhubung dengan website sekolah. Tolong optimalisasilah pendataan. Jadi kalau nanti ada info kalian bisa lihat di situ. Jangan percaya kata orang lain. Kalau mau tanya boleh tanya ke saya atau tanya saya di sekolah kalau saya nggak jawab WA, atau bisa buka website, bisa DM, bisa email. Tadi udah ada emailnya, tadi udah ada DM-nya, Instagram-nya, jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu info. Saya ketinggalan info, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Nggak ada yang ngasih tahu saya. Ya terserah kalian itu, kembali ke kalian. Saya sudah memudahkan dan sudah mengoptimalkan bagaimana kalian itu kerja cerdas, ya. Oke, berpikir. Ya ini tadi saya udah bilang, pakai sistem barcode nantinya kalian pendataan, karena tujuan BKK adalah ingin mengoptimalisasi data dan pendapatan agar tidak ada terjadi hoax, berita hoax. Oke, yang pertama adalah setelah luncurnya BKK bulan Juli, tanggal 11 November, jadi dari Juli, Agustus, September, Oktober itu kami memulai lobby-lobby kepada perusahaan. Tanggal 11 November telah terjadi nota kesepahaman atau MOU untuk penyaluran tenaga kerja dengan PT PNM, Permodalan Nasional Madani di Depok, Bogor. Itu adalah sebuah anak perusahaan BUMN, benderanya Persero, untuk coba next. Bisa. Ini 11 November ya. Nah, ini dia. Lalu tanggal 1 Desember itu sama, telah bekerja sama juga BKK kita dengan mitra Insan Sejahtera atau Paros Group. Itu perusahaan yang berkecimpung di bidang obat, kayak Century, apotik, dan sebagainya. Jadi saya berharap anak SMA yang paham tentang kimia boleh bergabung di sini. Jangan hanya lulus nggak tahu mau ngapain, karena kalau saya jahat gitu ya, oh, udahlah saya nggak ada jurusan farmasi, udah saya nggak ada jurusan obat, udah nggak usah gitu kan. Cuman karena saya mikir, oh iya ada SMA, kita SMA-nya IPA, gak ada juga. Jadi masih berkesinambungan. Itu tanggal 1 Desember. Bayangin, Juli kita launching, Juli pertengahan ada info beasiswa, kami melakukan lobby-lobby, November sudah ada rekrut, 1 Desember ada yang menerima lagi, yaitu PT Paros. Lalu lucunya, ini lakon di sekolah ya Pak Iqbal ya, seleksi bersamanya ya, di Aula Semip ya waktu itu ya, 30 orang ya. Jadi hari Jumat dia taken, hari Senin dia minta seleksi bersamanya di sekolah. Jadi waktu itu yang datang dari diminta 30, yang datang cuma 15 alumninya SMA sama SMK itu. Ini yang paling unik kalau menurut saya. Jadi begitu minta Jumat, Senin udah harus seleksi bersama. Ya bersyukurlah di masa COVID ini BKK kita terus gaspol, terus semangat kerja untuk menyalurkan siswa-siswi Budi Utomo biar bisa kerja. Ini untuk PT Aston ya. Aston tapi diwakili oleh Aston Pasteur Bandung. Kebetulan waktu itu Pak Iqbal yang taken di sana, bukan saya, karena Pak Iqbal juga bagian dari BKK. Selesai Lebaran ya Pak, kita datangkan Pak Roni ke sini ya, sinkronisasi ya Pak, selesai Lebaran ya. Kapan dijadwalkan mau datang ke Budi Utomo Aston?
Masih di mute, Pak, masih di mute. Dinyalain dulu. Dibuka dulu suaranya, Pak. Udah masuk. Udah. Udah masuk kan? Di akhir Mei, kalau nggak di awal Juni, Pak Budi. Pak Roni ya? Pak Diberi Roni atau tanggalnya. Pak Eko sih, saya lupa kalau Aston kita itu. juga masih kan Eko. Pak Eko Pak ya? Eko. Jadi kalau di bagian hotel kita itu ada dengan PT Aston, mana tadi PT Aston? Nah ini. Dengan PT Aston sebagai bidang perhotelan, tapi di Bandung, di Pasteur Bandung. Usaha melakukan kerjasama agar teman-teman SMK semua bisa bekerja dengan optimal. Bagaimana tujuan kita adalah mengurangi jumlah pengangguran di Kota Depok, membantu pemerintah juga. Lalu ini tanggal 18 Maret kemarin 2021, Pak Iqbal mewakili BKK tanda tangan nota kesepahaman dengan MOU dengan PT Mindi Utama Indonesia dan PT Indomarko ya Pak Iqbal ya sebenarnya ya Pak siapa? Indomart kemarin yang ke sekolah pernah kelas industri untuk rekrutmen Pak Akbar. Nah, jadi PT Indomarko sama PT Alfa Midi Utama Indonesia telah melaksanakan rekrutmen di sini dan 30 orang sudah diterima bekerja jadi kasir dan mayoritas itu adalah BDP karena yang memumpuni apa ya namanya ya bidangnya ya kasir ya yaitu dari bisnis daring pemasaran. Nah tahun ini rencana akan dibuka lagi. Jadi teman-teman yang ingin kita salurkan, sesuailah ikuti SOP yang berlaku dari BKK Budi Utomo. Lalu ini adalah Savero Hotel Depok. Setelah melakukan 3 tahun panjangnya kerjasama kita, akhirnya tahun ini telah diterima satu siswi kita di outboard dan rencana dia akan mengambil fresh graduate lagi sesuai pembicaraannya Bu Rahma kemarin pada saat uji kom. Dia akan melakukan seleksi interview lagi kepada siswa-siswi Budi Tomo yang mempunyai skill pada saat uji kom kemarin dilihat. Nanti dia akan menghubungi kalian melalui saya dan akan minta memo ke saya apakah anak itu bagus apa enggak ya Pak Budi. Biasanya seperti itu. Ini GM-nya dan ini Pak Maman GM dan ini Bu Rahma itu HRD-nya. Ini manajer-manajernya semua. Kemarin rekrutmen di sekolah. Jadi teman-teman yang kelas 3 juga bisa berkesempatan untuk bekerja di Savero. Kalau kamu udah punya ijazah CV, nggak apa-apa, lamar aja dulu ke Savero daripada hotel lain. Karena mereka minta fresh graduate terus untuk diolah, dikembangkan di Savero Hotel Depok. Yang anak SMIP semoga paham ya cara bikin CV yang kerja yang bagus, bisa dilamarkan ke Savero Hotel Depok jika kalian berkeinginan. Tadi kan saya bilang berkeinginan. Yang berikutnya adalah BP2MI. Jadi BP2MI ini adalah Badan Pelindung Pekerja Migran yang sebelumnya namanya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, adalah sebuah lembaga non-pemerintahan. Di link BP2MI ini juga terhubung dengan forum BKK kita untuk menjadi TKI ya sebenarnya ya. Di situ banyak linknya, kamu bisa buka sendiri di BP2MI namanya jika kamu kemarin soalnya saya dengar Olive kalau nggak dapat kerja di sini mau jadi TKI katanya. Saya mikir lah apa saya perlu kerja sama juga lah sama BP2MI ini biar anak saya juga bisa bekerja di luar negeri. Saya pikir akhirnya ya udah saya beranikan untuk membuka link tersebut dan di situ ada
untuk proses penerimaan lowongan kerja baru. Jadi teman-teman yang di SMK atau SMA boleh mendaftarkan diri ke BP2M. Kalau nggak ngerti, tanya saya atau tanya Pak Iqbal di sekolah. Jangan nanya dari WA. Kalau nanya dari WA itu persepsinya beda, jatuhnya beda, apa salah pengertian gitu ya. Jadi kalau mau nanya lebih baik langsung ke sekolah daripada miskomunikasi. Cuman kalau mau janjian boleh lewat WA. Apa saya mau ketemu di sekolah hari ini bisa nggak Pak? Kalau saya nggak bisa saya bilang nggak bisa. Tapi kalau saya ada di sekolah saya bilang ada. Nanti kita ikuti prosedur yang foto-foto kegiatannya kami untuk industri. Yang belum saya masuk itu adalah ke PT Kia yang pojok kanan bawah ini untuk rekrutmen. Baru hanya penerimaan mesin hibah dari Korea waktu itu. Yang lainnya sih alhamdulillah ya udah memumpuni. Ini juga hati-hati berita hoax kemarin yang tadi saya bilang mengatasnamakan BKK nomornya itu ya. Dan dia itu pakai WA bisnis, nggak pakai WA asli, jadi nggak bisa dihubungin. Kalau pakai WA bisnis itu kan kalau on baru ini baru bisa dan sebagainya. Dan banyak nih yang ditipu pakai disuruh transfer uang. Jadi tolong kalau kalian ingin menanyakan pasar kerja, job fair, rekrutmen, lowongan ataupun pelatihan, datang langsung ke sekolah. Biasanya kalau yang di chat ini mereka nggak boleh datang, dilarang datang ke kantor. Katanya ada COVID atau ada apa. Kalian tahu sendiri kantor BKK itu ada di sekolah kalian sendiri, kalian bisa nanya. Masalahnya yang mengatasnamakan BKK Budi Tomo, DP-nya itu BKK Budi Utomo Jombang. DP WA-nya itu BKK Budi Tomo Jombang, tapi mengatasnamakan BKK Budi Tomo Depok. Jadi itulah berita hoax ya yang harus kalian hati-hati. Jadi kalau kalian ingin menerima berita, sebuah berita itu kan harus pahami dulu. Habis kalian pahami, kalian pelajari. Habis kalian pelajari, kalian telusuri. Setelah kebenaran telusuran itu ada, barulah informasi itu sesuai. Dan terakhir itu tidak mempunyai informasi jelas tentang proses rekrutmen. Pokoknya kamu di WA katanya ada lamaran, begini suruh transfer, itu jangan percaya. Dan sudah banyak korbannya soalnya. Kalian tahu kalau BKK itu ada saya ada Pak Iqbal, bisa tanya ke sekolah atau WA saya atau WA Pak Iqbal. Sampai sini sudah cukup jelas mengenai BKK. Saya buka tanya jawab untuk teman-teman semua. Apakah ada yang mau ditanyakan mengenai lowongan pekerjaan? Boleh ditanyakan di kolom komentar. Ada pertanyaan dari Keliva. Pak, maaf saya mau bertanya, kalau dapat kartu kuning harus melalui tahapan apa ya? Terima kasih, Nesya. Ada syarat-syarat tertentu nggak? Contohnya SKL atau ijazah? Iya, betul. Pertanyaannya cakep. Syarat untuk mempunyai kartu kuning itu Pak Iqbal yang lebih tahu. Pak Iqbal boleh dijelasin karena Pak Iqbal yang mengurus untuk ke Dinas Tenaga Kerja sama Pak Rama untuk menerbitkan kartu kuning BKK. Pak Iqbal, tolong mute-nya dinyalakan. Oke. Untuk persyaratan pembuatan kartu kuning, yang pertama adalah fotokopi KTP, ya, terus pas foto 3x4 2 lembar, dan fotokopi SKL. Itu aja Pak Budi persyaratannya. Oh, iya. Satu lagi, setelah kalian pendataan, nanti di sekolah ada interview sama kami. Pak, Bina Usaha Karya yang dimiliki sekolah. Bina Usaha Karya ini adalah sebuah organisasi atau sebuah lembaga di dalam sekolah yang mempunyai kemampuan atau mempunyai fondasi yang kuat untuk membantu sekolah menyalurkan siswanya. Kalau sekolah, kamu sekolah ya belajar. Ya kamu
masuk pagi sekolah, pulang siang belajar. Tapi kalau BKK ini khusus untuk membantu sekolah menyalurkan baik kuliah maupun kerja. Bina Usaha Karya itu terdiri dari 3. Yang pertama itu BKK, yang kedua itu BLK, yang ketiga itu unit produksi. Kita udah punya BKK, saya lagi ngurus BLK saya untuk Balai Latihan Kerja. Dan ketiga, kita udah punya unit produksi. Unit produksi sekolah itu apa aja? Kamu mungkin yang anak SMIP tahu, kalau Perhotelan Budi Utomo itu punya hotel yang sedang dibangun. Dan akan launching rencana secepatnya lah, doakan saja cepatnya. Dan pasti kalau sudah launching, Hotel Budi Utomo itu memerlukan tenaga kerja. Ya toh, dan pasti akan saya ambil dari siswa-siswi Budi Utomo juga. Hotelnya itu ada di daerah Puncak, 4 lantai, kurang lebih. Ada lah, udah saya kasih kalau anak SMIP infonya. Jadi, unit produksi SMIP udah ada. Yang kedua, unit produksinya STM, itu sedang, alat-alatnya sudah dibeli. Seperti balancing, spuring, dan sebagainya sudah ada. Tinggal bagaimana kita menempatkannya untuk unit produksi. Untuk SMIP juga sudah baru kemarin datang 3 mesin cuci baru, jadi SMIP itu mau buka unit produksi berupa laundry. Dan bukan cuma anak SMIP ya, anak SMA, anak SEMEA yang bisa menggunakan laundry pun kalau mau bekerja di unit produksi nggak apa-apa. Nanti boleh tanya ke saya, bisa kerja di unit produksi sekolah. Rencana Juli ini launching laundry express Budi Utomo. Lalu yang berikutnya itu adalah pemindahan minimarket ya. Rencana dari yang kantinnya ruang prakteknya BDP itu akan ditaruh minimarket sesungguhnya sebagai unit produksi sekolah. Ya, Bina Usaha Karya ini kita udah jalan 2, tinggal 1 yaitu Balai Latihan Kerja kita. Jadi teman-teman SMA, SMK kalau bisa selalu berproduktivitas biar bisa aktif terus dalam dunia usaha, dunia industri. Tapi kalau saya tetap harus berproduktivitas. Bagaimana siswa-siswi saya bisa bekerja? Nanti kita sama-sama ngisi di link yang tadi Pak Iqbal bilang, untuk optimalisasi pendataan dari sekolah. Setelah Lebaran lah nanti saya umumkan datang ke sekolah. Kurang lebih seperti itu. Untuk 8 menit terakhir, ada pertanyaan lagi mengenai bursa kerja. Pak, kalau yang mau kuliah gimana? Nanti, biasanya tanggal 22 Juli ada surat permintaan keluar ya. Permintaan mahasiswa baru keluar, dan itu info beasiswa 100% nanti ada. Yang SMA yang mau kuliah di LP3I bisa, atau yang SEMEA bisa hubungi saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ya 1 ini masih ada nih, Laura Angel nggak buka di slide pertama, ada 2 slide ya ini ya, ada 2 room kanan kiri. Anda, oke. 1 slide pertama dulu ya. 1, 2. Cuma saya nggak tahu kalian di slide berapa kalau 1, 2, 3. Kita ulang. 1, 2. Zakwan tolong bener. Nah ya. 1, 2, 3. Oke, bentar, ini baru slide 1. Yang slide 2. Ada HVS siapa nih? HVS Alfian, Opik, Michael, Pak Iqbal, yang namanya Oppo, Maria sama Juliana, tolong dibuka kameranya. Putri harus dari atas gitu ya kameranya. Nah, oke. 1, 2, 3,
bentar. 1, 2.